Libur panjang Natal dan Tahun Baru kali ini menjadi magnet kuat bagi wisatawan untuk datang ke Yogyakarta. Arus kendaraan terlihat padat di sejumlah pintu masuk, mulai dari kawasan pintu tol terbaru Prambanan, jalur barat Kulon Progo hingga pusat kota. Tak hanya itu, kawasan transportasi publik seperti stasiun hingga terminal mencatatkan adanya lonjakan penumpang yang sangat signifikan. Sekda DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti menuturkan, pemerintah daerah mencatat dari jumlah tersebut belum mencerminkan keseluruhan wisatawan yang masuk ke DIY. Masih ada pendataan wisatawan yang datang di mana mereka juga didominasi membawa kendaraan pribadi. Kondisi inilah yang masih belum bisa dihitung secara keseluruhan. Ada berapa juta orang yang melakukan mobilitas menghabiskan waktunya di Yogyakarta, baik untuk berlibur maupun yang menginap. Cuman saya belum dapat data pastinya, karena in-out-nya itu begini, agak susah juga mantaunya. Kita tuh punya jalur masuk itu kan banyak, dari titik yang bisa dikumpulkan itu kan bandara, stasiun, terminal. Sedangkan kalau lihat tuh kan banyak yang pakai juga kendaraan pribadi. Memang secara data pastinya itu kita juga kurang bisa pasti gitu ya. Ini kan kalau data sebenarnya data existing ada. Stasiun mengumpulkan data, kemudian bandara mengumpulkan data, kemudian terminal mengumpulkan data. Hanya saja itu tidak bisa menjadikan pegangan juga gitu, karena tidak semua wisatawan datang melalui simpul transportasi. Kalau dibandingkan mungkin dengan Lebaran yang Rame ini. Jauh-jauh rame ini. Lebaran ya? Soalnya mungkin situasinya mungkin ya, yang mungkin orang juga ada kemudahan akses juga kan ya. Jalan tol itu kan walaupun belum dibuka exit tol yang ada di Purwomartani, tapi itu memungkinkan sekarang orang lebih mudah untuk menuju ke Jogja. Banyaknya jumlah wisatawan yang datang hingga efek domino dari media sosial. Dampak ekonomi dari tingginya kunjungan wisatawan dirasakan nyata oleh para pelaku wisata, UMKM, kuliner, hingga pelaku ekonomi kreatif. Pemda DIY pun optimis geliat ini bukan sekedar tren musiman, namun juga bagian dari perubahan gaya hidup wisatawan yang semakin tertarik pada pengalaman lokal dan produk UMKM di Yogyakarta. Pihaknya memproyeksikan tahun 2026 menjadi momentum kebangkitan UMKM berbasis pariwisata. Oh iya, jelas proyeksi ya. Ini saya sering baca juga ya, 2026 juga kebangkitan UMKM juga. Ini bisa dilihat juga dari sekarang ya, mulai dari libur Nataru ini. Mungkin orang tidak sekedar hanya menikmati Jogja dalam artian jalan-jalan, menikmati pemandangan, juga kemudian UMKM kita loh. Contohnya ya, Cafe Dedi. Kita bisa lihat di situ. Ya, munculnya kafe itu kan nggak mungkin orang mendirikan satu usaha tanpa kemudian bicara masalah bisnis di situ. Ada potensi bisnis di situ. Bisa dilihat dari situ. Itu luar biasa tumbuhnya. Berarti ada pasar. Kan seperti itu. Tidak hanya itu sih sebenarnya. Mungkin dari sisi UMKM yang di luar itu ya, kuliner ya, sekarang banyak sekali ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kondisi yang sustain. Untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, pengelolaan lalu lintas dan parkir menjadi perhatian serius. Sudah menjadi permasalahan dari tahun ke tahun, persoalan parkir masih kerap dikeluhkan wisatawan. Parkir liar dengan tarif tinggi dinilai merusak kenyamanan dan citra pariwisata. Padahal parkir resmi telah diatur melalui perda, baik parkir off-street maupun on-street di ruas jalan tertentu. Untuk itu, Pemda DIY juga terus meningkatkan sosialisasi penataan parkir serta manajemen lalu lintas agar pertumbuhan pariwisata berjalan seimbang dengan kenyamanan wisatawan dengan aturan yang sudah diberlakukan.
Cuman untuk parkir ini ya kemungkinan mungkin perlu kita ke depan menghimbau kepada masyarakat ya, kalau ada pasar ya pasti juga kemudian ada hal-hal gitu. Kalau masyarakatnya mau menggunakan parkir yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, pastinya hal-hal yang berkaitan dengan nutuk dan lain-lain tidak akan terjadi. Contohnya begini, kita bicara off street. Off street itu adalah parkir-parkir yang ada di dalam ruangan atau di seperti di beskalan yang ada di ketandan, itu sudah jelas. Dia parkir sekian jam, dia bayarnya sekian, kalau sekian. Parkir di badan jalan, boleh nggak? Boleh. Itu berdasarkan Perda Kota Yogyakarta kalau di kota ya. Itu ruas-ruas mana yang boleh. Itu diatur juga, dan itu kalau nggak salah ada beberapa ruas sudah pakai model kris. Jadi sebenarnya nah untuk yang di luar-luar ini yang sebenarnya bukan tidak boleh, tapi harus berizin. Nah ini balik lagi kepada Pemdanya, kalau memang menentukan semuanya, ya kalau perlu ya kemudian kalau mereka belum berizin, ya kemudian disosialisasikan bagaimana tempat-tempat yang memang direkomendasikan sebagai tempat khusus parkir, swasta boleh membuka parkir, boleh. Dan kemudian tarifnya itu boleh lebih tinggi dari tarif yang Pemda tetapkan. Ada range-nya gitu. Jadi tidak kemudian harus seperti yang ada, karena mereka kan juga ada profitnya juga gitu. Tapi ada batasannya, tidak kemudian nutuk yang harus sampai 50.000, 100.000 gitu. Meningkatnya kunjungan wisatawan saat libur Nataru kemarin menjadi sebuah keberhasilan pariwisata di DIY karena dapat menjadi penggerak ekonomi jangka panjang sekaligus mendorong tata kelola pariwisata yang lebih tertib dan berkelanjutan. Visintiarina, Jogja TV.